Halo pemirsa Davika TV, berjumpa kembali bersama saya Vinda Sela yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program acara Davika News. Sajian berita, update, dan terpercaya. Pemirsa, misa malam Natal tahun 2024 di sejumlah gereja di Kota Metro berjalan dengan hikmat. Menariknya, salah satu gereja yang berada di wilayah Purwoasri Metro Utara, Kota Metro, pemusik rohani mengenakan adat Jawa, lengkap dengan alat tradisional gamelan. Perayaan misa malam Natal bernuansa kebudayaan ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda gereja untuk selalu menjaga adat istiadat Nusantara. Misa malam Natal tahun 2024 di sejumlah gereja di Kota Metro berjalan dengan hikmat. Menariknya, salah satu gereja yang berada di wilayah Purwoasri Metro Utara, Kota Metro, pemusik rohani mengenakan adat Jawa lengkap dengan alat tradisional gamelan. Gereja Katolik Santo Cornelius Purwoasri Metro Utara, Kota Metro menggelar misa Natal Selasa malam. Di tahun ini, pihak gereja mengangkat tema toleransi umat beragama serta menjaga kebudayaan. Masing-masing jemaat turut mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Bahkan pemusik lagu rohani kompak berpenampilan elegan dengan pakaian adat Jawa. Tak hanya itu, lagu-lagu kerohanian yang dinyanyikan pada misa malam Natal kali ini juga diiringi dengan alunan musik Jawa. Ketua Panitia Misa Natal Heri Susanto menyebut pemusik gamelan tak hanya dari umat gereja Santo Cornelius, namun beberapa di antaranya merupakan warga Muslim yang tergabung dalam Sanggar Seni Wiyogo Asri Budoyo Purwoasri. Mereka mempersiapkannya dalam sebulan lalu. Perayaan misa malam Natal bernuansa kebudayaan diharapkan dapat menginspirasi generasi muda gereja untuk selalu menjaga adat istiadat Nusantara. Untuk 2024 ini Natalnya dengan konsep Jawa ya. Artinya kita kolaborasi untuk Natal tahun ini kita mengedepankan kolaborasi sesuai dengan tema yaitu toleransi dan juga menjunjung nilai budaya. Yang tahun lalu kita kan ingin membuat konsep ini tapi terkendala dengan waktu juga kan seperti itu. Tapi ya puji Tuhan tahun inilah tahun 2024 ini bisa terlaksana dengan baik. Dari Kota Metro, Dedi Saputra, Davika TV melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang libur Natal dan tahun 2025, arus mudik di Pelabuhan Bakauni masih ramai lancar. Para pemudik baik yang datang dari Pelabuhan Merak ataupun sebaliknya juga masih terpantau normal. Masyarakat diharapkan dapat menjalani libur Natal dan Tahun Baru dengan tenang dan nyaman. Situasi terkini di Pelabuhan Bakauni Lampung pada H-1 Hari Raya Natal masih terlihat ramai lancar. Sejumlah kendaraan pribadi maupun bis asal Sumatera yang tiba di Pelabuhan Bakauni Lampung tidak sampai memadati area parkir pelabuhan. Begitupun sebaliknya, penumpang asal Pulau Jawa yang tiba dari Pelabuhan Merak, Banten terpantau ramai lancar. Meski penumpang pejalan kaki terlihat ramai, namun tidak sampai menumpuk di gangway dermaga Pelabuhan Bakauni. Dari Teluk kita mau nyebrang ke Merak dalam rangka acara keluarga. Ya alhamdulillah sih pelayanannya baik, nggak dipersulit ya Pak ya. Jadi kita penumpang secara ini mudah-mudahan lancar sampai dengan selama sih belum seberapa. Mungkin nanti kali ya. Cuman tadi sampai Bakauni itu aja pas perapatan itu udah penuh karena kan mau hari libur Natal, Tahun Baru. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polda Lampung sudah memastikan keamanan bagi para pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya.
Hingga saat ini, situasi di Pelabuhan Bakauni tetap aman dan terkendali. Dengan kesiagaan maksimal, masyarakat diharapkan dapat menjalani libur Nataru dengan tenang dan nyaman. Tadi rombongan sudah melakukan manuver di udara, melihat dari udara bagaimana kondisi di Pelabuhan Bakauni, kemudian mendarat di Merak. Dan kita melaksanakan kegiatan rapat melalui video conference. Alhamdulillah untuk sampai dengan saat ini di wilayah Polda Lampung atau wilayah Lampung, Pelabuhan Bakauni masih aman terkendali. Memang ada beberapa kenaikan jumlah penumpang dan kendaraan yang berangkat dari Merak turun di Bakau maupun sebaliknya. Tetapi itu semua masih dalam kondisi normal. Strategi delaying system ini belum kita aktifkan ya karena memang situasinya masih normal. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, Davika TV melaporkan. Pemirsa, masyarakat Lampung Tengah mengeluhkan ikon Taman Kota Gunung Sugi tidak terawat dan sejumlah ornamen mengalami kerusakan. Hal itu direspon oleh pemerintah dengan melakukan sidak oleh wakil bupati setempat untuk dilakukan perbaikan. Masyarakat Lampung Tengah mengeluhkan ikon Taman Kota Gunung Sugih tidak terawat dan sejumlah ornamen mengalami kerusakan. Hal itu direspon oleh pemerintah dengan melakukan sidak oleh wakil bupati setempat untuk dilakukan perbaikan. Ikon Lampung Tengah yakni Taman Kota Gunung Sugih menjadi sorotan oleh masyarakat. Sejumlah kritik melalui media sosial ramai ditujukan kepada pemerintah terkait Taman Kota Gunung Sugih. Hal itu pun direspon oleh pemerintah setempat melalui Wakil Bupati Ardito Wijaya yang melakukan sidak untuk melihat langsung kondisi Taman Budaya Tugu Canang yang menjadi kebanggaan masyarakat Lampung Tengah. Dapat terlihat area taman nampak tidak terawat dan dipenuhi rumput liar. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas seperti air mancur tidak lagi berfungsi dan sejumlah ornamen mulai kusam bahkan sebagian terlepas. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Tengah, Feni Librianto, mengatakan selama ini perawatan taman kota dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat dan pihaknya tidak mengetahui pasti berapa dana untuk perawatan pada tahun 2024. Feni menambahkan sesuai instruksi Wakil Bupati, pihaknya akan menyiapkan anggaran tahun 2025 untuk berbenah melakukan perbaikan di Taman Budaya di Gunung Sugih. Sehingga taman kota yang menjadi ikon Kabupaten Lampung Tengah dapat menjadi pusat ekonomi bagi masyarakat. Untuk Dinas Perkim, kami juga sudah siapkan konsultan untuk perencanaannya ke depan seperti apa, kita review kembali taman ini, termasuk juga terhadap struktur pengelolaannya. Kalau untuk perawatan mungkin di Dinas Lingkungan Hidup ataupun pengelolanya yang lain, kami nggak tahu itu. Tapi kalau di Dinas Perkim memang nggak ada. Dan kondisinya saat ini memprihatinkan Pak ya? Ya, memang kalau untuk 2025 Perkim sudah mempersiapkan untuk pemeliharaannya, ada anggarannya. Tapi memang kami waktu itu di 2025 baru mulai untuk kami. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan. Tetap bersama kami usai jeda yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Davika News. Dari Kabupaten Lampung Timur, dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan ibadah Natal, Kapolsek Purbolinggo bersama jajaran Polsek Purbolinggo melaksanakan giat pengamanan di Gereja Katolik Santa Teresia Stasi Tanjung Intan. Kapolsek juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama.
dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan ibadah Natal. Kapolsek Purbolinggo bersama jajaran Polsek Purbolinggo melaksanakan giat pengamanan di Gereja Katolik Santa Teresia Stasi Tanjung Intan, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Kegiatan pengamanan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada jemaat yang sedang melaksanakan ibadah dan memastikan situasi kondusif di sekitar lokasi gereja. Kapolsek Purbolinggo Ibtu Emi Suhaimi mengatakan bahwa pengamanan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Pengamanan dilakukan dengan menempatkan personil di beberapa titik strategis, termasuk pintu masuk gereja, area parkir, dan lingkungan sekitar. Selain itu, petugas juga melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Kapolsek juga menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Baik, untuk hari ini 24 Desember 2024, kami Polsek Purbolinggo melaksanakan pengamanan misa Natal di Gereja Tanjung Intan, di mana di sini kami bergabung dengan unsur dari TNI melaksanakan pengamanan Natal yang mungkin nanti selesai sampai pukul 21.30. Dan besok pun kami masih melaksanakan dalam rangka operasi Natal dan Tahun Baru. Dan dari pihak kepolisian dan dari TNI yang kami siap terima untuk membantu dalam acara keamanan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dari semua umat juga, nanti dan juga Romo yang kini belum hadir, nanti acara kita laksanakan sekitar jam 6 sampai selesai sekitar jam 9. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan selalu memberkati. Amin. Dari Lampung Timur, Anton Sarwono, Davika TV, mengabarkan. Pemirsa, PJ Gubernur Lampung Samsudin menyampaikan paparan capaian pembangunan Provinsi Lampung selama tahun 2024. Dalam acara refleksi akhir tahun 2024, seluruh capaian penghargaan yang diperoleh merupakan hasil kerja keras penyelenggaraan pemerintah provinsi secara terencana dan juga terpadu melalui dukungan pemerintah pusat. PJ Gubernur Lampung Samsudin menyampaikan paparan capaian pembangunan Provinsi Lampung selama tahun 2024. Dalam acara refleksi akhir tahun 2024 bertempat di Mahan Agung pada Selasa 24 Desember 2024. Mengawali sambutannya, PJ Gubernur Samsudin merasa bersyukur bahwa salah satu momentum strategis di tahun 2024 terkait pelaksanaan pemilihan serentak anggota legislatif DPRD Kabupaten atau Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI, serta pemilu Presiden Wakil Presiden di bulan Februari 2024 yang lalu, yang dilanjutkan dengan pemilu kada serentak, telah berjalan dengan sukses, aman, dan damai. Menurut PJ Gubernur Samsudin, penurunan angka stunting juga menjadi fokus bagi pemerintah daerah. Angka capaian prevalensi stunting Provinsi Lampung tahun 2023 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI sebesar 14,9%. Lebih baik dari capaian nasional sebesar 21,5%. Atas kinerja penurunan stunting, Provinsi Lampung mendapatkan insentif fiskal sebesar 5,3 miliar dan telah digulirkan melalui berbagai program unggulan dan akan dilanjutkan sampai 0% angka prevalensi stunting. Seluruh capaian penghargaan yang diperoleh merupakan hasil kerja keras penyelenggaraan pemerintah provinsi secara terencana dan terpadu, melalui dukungan pemerintah pusat dan kabupaten atau kota, serta seluruh stakeholders terkait, termasuk di dalamnya unsur Forkopimda, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, organisasi profesi, pers dan media, serta seluruh masyarakat Lampung.
Di tahun 2025 mendatang, pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten atau kota seprovinsi Lampung juga akan memiliki pemimpin baru hasil Pilkada serentak tahun 2024. PJ Gubernur Samsudin berharap adanya keselarasan arah kebijakan, sasaran dan target, serta alokasi anggaran pembangunan 5 tahun ke depan perlu menjadi bagian penting dalam mewujudkan sinergi pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pembangunan Masjid Al-Hijrah di kawasan Kota Baru menjadi simbol spiritualitas dan kebangkitan masyarakat Lampung. Program reformasi birokrasi terus berlanjut dengan meningkatnya nilai sakip serta pencapaian sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang menjadikan Lampung terdepan di Sumatera. Pelaksanaan Pilpres dan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Lampung berjalan lancar, aman, dan damai. Partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan semakin matangnya demokrasi di daerah ini. Hal ini tercermin dari Indeks Demokrasi Lampung. Lampung juga berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2024 dan didukung juga oleh peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH. Indeks Risiko Bencana menunjukkan perbaikan signifikan dengan penurunan risiko bencana dari target nasional. Di sektor infrastruktur, Provinsi Lampung berhasil merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi jalan, meningkatkan tingkat kemantapan jalan hingga melampaui target di tahun 2024. Sektor peternakan pun tak luput dari perhatian. Melalui program peningkatan kualitas dan kuantitas produksi daging, Lampung mencatatkan peningkatan populasi ternak sapi dan kambing yang signifikan. Program pembinaan peternak lokal serta penyuluhan terkait praktik peternakan yang baik berhasil menghadirkan alternatif sumber pendapatan baru bagi masyarakat desa. Pemerintah Provinsi Lampung juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui program beasiswa pendidikan, akses untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi kini semakin terbuka, terutama bagi pelajar dari keluarga kurang mampu. Provinsi Lampung maju dan berkelanjutan untuk Indonesia. Tetap bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Davika News. Pemirsa, PJ Gubernur Lampung Samsudin bersama Forkopimda melakukan peninjauan kesiapan arus mudik Natal dan Tahun Baru 2025 di Pelabuhan Bakauni. Kegiatan ini mencakup kunjungan ke Port Operation Control Center, ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Bakauni, serta Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauni. PJ Gubernur Lampung Samsudin bersama Forkopimda melakukan peninjauan kesiapan arus mudik Natal dan Tahun Baru 2025 di Pelabuhan Bakauni pada Selasa 24 Desember 2024. Kegiatan ini mencakup kunjungan ke Port Operation Control Center atau POCC, ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Bakauni, serta Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauni. Dalam kunjungannya, PJ Gubernur Samsudin berinteraksi langsung dengan masyarakat yang sedang bersiap untuk menyeberang menggunakan kapal eksekutif. PJ Gubernur menekankan pentingnya perencanaan matang guna memastikan kelancaran arus mudik, apalagi didukung kondisi cuaca yang lebih baik dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Ia juga berharap langkah antisipasi seperti penyiapan pengantongan kendaraan tetap siap, meskipun diharapkan tidak perlu digunakan berkat kelancaran pengaturan dan cuaca yang bersahabat. Dalam kesempatan tersebut, PJ Gubernur menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesehatan para pemudik. Ia menyarankan agar tim kesehatan tidak hanya menunggu di posko, tetapi juga aktif bergerak
memantau kondisi kesehatan para pengguna jasa di setiap kendaraan sebelum naik ke kapal. PJ Gubernur Samsudin juga menyatakan optimisnya terhadap kesiapan Pelabuhan Bakauheni dalam menyambut puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru. Melihat dari pemaparan ini, ternyata sudah dibuat skenario perencanaan yang baik untuk persiapan yang Nataru ini. Dan beberapa hal yang memang alhamdulillah sampai saat ini cuaca juga mendukungnya. Tidak seperti pada beberapa minggu yang lalu. Saya pikir kalau cuacanya tidak mendukung, ya mudah-mudahan sampai tanggal 1 Januari plus 3 ke depan itu cuaca tetap seperti ini. Saya pikir sudah akan cukup baik. Semua perencanaan akan berjalan dengan lancar. Dan persiapan pengantongan yang dipersiapkan ya mudah-mudahan tidak terpakai karena lancarnya pengaturan dan lancarnya cuaca yang mendukung. Ya. Namun demikian antisipasi sudah dilakukan dan beberapa yang sudah disampaikan itu ini pasti sudah berjalan nih, karena besok sudah tinggal Natalnya dan beberapa hari tahun barunya. Jadi ini pasti sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah kesehatan, ya. Ini sangat penting karena kesehatan ini sering tak terduga dari perencanaan kepadatan. Ya. Kalau kesehatan itu lebih faktor karena manusianya dari yang berangkat. Jadi artinya memang kesehatan perlu dilakukan, ya, perlu diingatkan, ya, himbauan, karena mereka dalam melakukan perjalanan tentu bisa jadi tidak hanya ke Jakarta atau Banten, bisa jadi meneruskan sampai Jawa, begitu juga sebaliknya. Tidak hanya mereka mungkin saya tidak Bandar Lampung atau Palembang, bisa jadi sampai ke Padang ataupun Sumatera Utara. Oleh karena itu di sini ya sambil menunggu, ya, alangkah baiknya ada tim kesehatan yang memang berkeliling lah gitu ya, berkeliling untuk mengingatkan kondisi kesehatan di setiap kendaraan yang akan menyeberang itu biar tidak hanya menunggu, tetapi kita lebih cepat pula, ya, bukan hanya pada saat ada yang sakit baru tetapi faktor preventif ini juga lebih baik, ya. Itu jadi teman-teman kesehatan itu bisa bergeraklah putar di setiap sebelum menaik kapal itu mutar keliling. Siapa tahu di antara mereka ada yang di mobil merasa sakit, sudah ada antisipasi dari awal. Ini yang terkait dengan masalah kesehatan. Yang terakhir, saya melihat tadi di halaman 18 connectivity pembelian tiket, ya mohon maaf karena saya memang terkait dengan halaman 18. Oke, cukup 8 Celestial Verisi itu ternyata bank kita Pak Kapolda belum ada Bank Lampung. Ini tolong jadi bahan-bahan pikiran kita semua, ya, karena kita sedang berusaha untuk membangkitkan ekonomi, ya, melalui perbankan yang ada di Lampung. Ya, nanti tugas kita lah, ya, untuk pimpinan, ya, itu saya juga nanti mengajukan ke direktur utamanya. Gimana Bank Lampung ini nggak tertarik nih? Ya, bisa lihat itu, oh, Bang Apalah. Dari Lampung Selatan, Indrawan Syah, Davika TV mengabarkan. Dari Kota Metro, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Ormas Purwoasri Bersatu turut terlibat dalam menyukseskan Misa Malam Natal 2024. Mereka saling mengisi titik-titik lokasi saat para jemaat Gereja Katolik Santo Cornelius Purwoasri menjalankan ibadah. Mulai dari lokasi parkir hingga melakukan penjagaan di pintu masuk gereja bersama aparat TNI dan Polri. Organisasi masyarakat lintas agama turut terlibat menjaga kondusivitas Misa Malam Natal di Gereja Santo Cornelius Purwoasri, Metro Utara, Kota Metro. Masyarakat memastikan toleransi beragama akan terus dijaga dari masa ke masa. Sejumlah orang yang tergabung dalam Ormas Purwoasri Bersatu turut terlibat dalam menyukseskan Misa Malam Natal 2024.
Mereka saling mengisi titik-titik lokasi saat para jemaat gereja Katolik Santo Cornelius Purwo Asri menjalankan ibadah, mulai dari lokasi parkir hingga melakukan penjagaan di pintu masuk gereja bersama aparat TNI dan Polri. Wasi, salah satu tokoh masyarakat setempat, mengatakan toleransi beragama sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Purwo Asri. Mereka saling bergantian dalam menyukseskan hari-hari besar keagamaan setiap tahunnya. Misa malam Natal berlangsung sejak pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dengan dipimpin oleh Romo Cahyo Handoko. Meski sempat diguyur hujan, malam misa Natal berlangsung dengan hikmat dan lancar hingga selesai sekitar pukul 9.30 malam. Dalam misa Natal pada malam hari ini ada dari Polri, Ramil, lalu elemen masyarakat, ada Karang Taruna, ada Banser, ada Paguyuban Purwo Asri Bersatu yang memang sampai hari ini menjadi ikonnya Purwo Asri untuk menyatukan perbedaan-perbedaan menjadi sebuah warna yang memunculkan sebuah nasionalisme di Purwo Asri. Dari Kota Metro, Dedi Saputra, Davika TV melaporkan. Demikianlah berita yang tersaji pada hari ini. Terus nantikan berita update dan terpercaya lainnya hanya di Davika News. Saya Vinda Sela dan segenap kru pamit undur diri dan sampai jumpa.